Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Haji Muhammad Ali, yang sama-sama kita hormati Muhammad Al-Taraimi, masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah tentunya sebanyak pujian syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan umat Islam ini kesempatan dan nikmat umur sehingga kita dapat berdoa di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kepada kita juga Nabi Muhammad Bapak-bapak, ibu-ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kita lahan subuh adalah kajian ilmu dengan Al-Ustaz dan Al-Ustaz Haji Muhammad Ali. Kepada Al-Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khatoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khatoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khatoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha, wa tub alayya taubatan nasuha. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Dengan hormati para alim, para ulama, pengurus masjid, pemuka masyarakat, pemerintah setempat, Ibu Haja dan Bapak Haji yang dimuliakan Allah, tentunya bersyukur kita kepada Allah SWT. Di pagi hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Masih Allah berikan kesempatan, dipanjangkan Allah umur. Tiada lain supaya kita tetap taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tekan ya, ayo. Baca itu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita dalam masih mengkaji hadis kursi tentang ampunan Allah dan perlindungannya. Allah berfirman di dalam hadis kursi, ana akramu wa azamu afwan min ashtaru ala muslimin fid dunya summa abduhu ba'da an satartuhu wala azalu aghfiru li ibadi mastaghfiruni.
Kata Allah, kata Allah, akulah yang maha pemurah dan maha agung untuk memberikan maaf dengan jalan menutupi keaiban. Menutupi aib kita maksudnya. Aib muslim dalam dunia, kemudian menelanjangi rahasianya sesudah dan menutupinya. Dan aku senantiasa mengampuni hambaku selama hambaku meminta ampun kepadaku. Masya Allah ya. Jadi Allah ngomong, akulah galuh-galuh, aku yang maha pemurah, aku yang maha agung, akulah yang memberi maaf dengan jalan menutupi aib kita. Sebab Bapak Ibu yang kami muliakan, kita ni kalau dah dibukakan aib kita ni, orang tak galak berkawan dengan kita, Bu. Berkawan tak galak, bertetangga takut. Kalau Allah dah nutup aib kita, kena ngapo? Banyak nian kelemahan, kesalahan kita di muka bumi ini, dan banyak nian dosa yang kita lakukan, sehingga mun aib itu dimunculkan oleh Allah, wong tak galak berkawan dengan kita. Mungkin mun Allah munculkan aib aku, kamu tak kan ngandeng kamu aku ceramah hari ini, itu nak. Maka ada doa, Allahumma mastur aurati, ya Allah tutuplah aibku. Allahumma mastur aurati, Allahumma mastur aurati. Nah itu pendek ni itu, Allahumma mastur aurati. Sambil berduduk-duduk, Allahumma mastur aurati, ya Allah tutuplah auratku, tutuplah aibku. Jadi minta tutup dengan Allah. Dan kita yang ada aib jangan perlu nak dimuncul-munculkan nian. Kadang aib masa lalu orang tak tahu, kita omongkan sekarang. Padahal orang tak tahunya dengan kita. Mukuyung Mus kan baru pindah dari Bengkulu, kan? Baru jenguk sekarang lah dengan Kuyung Mus kan. Tak tahu kita masa lalu Kuyung Mus di Bengkulu tu apa ni, tak ya? Tapi kena Kuyung Mus tak sabar tadi nak mukakan aib, mulai Kuyung Mus ngomong, aku dulu tu yang masalah tu. Aku dulu mak ini, lemak mana aku dulu tu pandai, aku yang jat-jat ni nak disebutnya. Yang orang dengar tadi rasa percaya, rasa tidak. Kena sekarang lah baik. Tapi rasa ketidakpercayaan itu ditanya lagi. Apa iyo? Oh iyo, aku dulu tu nah. Sudah habis. Maka hati-hati nian Bu, memang benar banyak bicara, banyak puluh salah. Penceramah banyak bicara, banyak salah. Tapi menceramah tak bicara, lama nak dengar ceramah, diam baik kan. Tapi paling tidak ada namanya ilmu warak. Maka di dalam ilmu para wali, para kiai, ada namanya warak. Warak itu adalah berhati-hati. Kalaupun terlanjur, tarik dikit. Tarik maksudnya itu kan. Jangan diteruskan. Dengan berjalan menutupi aib muslim dalam dunia ini, kata Allah. Kemudian menelanjanginya rahasianya, dimunculkan ya, dimunculkan apa kesalahan kita itu, dan sesudah menutupinya ditutup, dibuka. Nah itu namanya. Dan aku, kata Allah, senantiasa mengampuni hambaku selama hambaku meminta ampun kepadaku. Jadi Allah maha kaya, maha segalanya, maha agung, maha memberi maaf. Kalaupun ada aib kita ditutupinya dan bisa dibukanya. Dan kemudian terakhir kata Allah, aku mengampuni hambaku selagi hambaku meminta ampun kepadaku. Ayah pun ada orang dah kalau minta ampun, ada. Yang dah kalau berdoa tu sombong itu. Malah ditemukan di kajian kita, orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong, dan orang yang tidak mau berdoa, kata Allah, tunggulah azabku akan datang kepadanya. Nah, jangan gitu loh, berdoa. Apa susahnya berdoa? Aku nak berulang-ulangnya itu ngomong itu. Nah, sekarang ini banyak orang anti berdoa, jujur baik. Apa ni yang dah galak berdoa tu, dah galak berdoa bersama, dah galak berdoa. Pandangannya terhadap mana ketika dia datang ke Mekah Al-Mukarramah, di waktu umrah, di waktu haji. Dah katik orang berdoa di depan Kaabah tu.
bersama-sama memang tak hati. Wong berdoa di depan Ka'bah tu memang tak hati ni bersama-sama. Sebab ngapa? Setelah solat wong lah bergerak galau nak mutar Ka'bah. Tak sempat lagi wong nak berdoa. Siapa nak berdoa pakai Al-Fatihah? Tidak wong. Pakai banyak pula Al-Fatihahnya. Umpama kan. Memang ni kan keadaannya. Wong lah mulai mutar Ka'bah. Kadang-kadang tu ada yang solat, ada yang mutar. Yo, itulah. Ciri dang solat nian baru ditutup oleh polisi itu untuk supaya jangan mutar. Sesudah itulah bergerak galau. Jangan jadi pandangan berarti kena di Mekah itu bukan tempat mencari ilmu, tapi tempat kita beramal dan beribadah. Mau nak mencari ilmu, Hadramut, Yaman. Tapi di Madinah, di Masjid Nabawi, santai Pak. Sesudah solat itu banyak halaqah-halaqah itu. Di pinggir-pinggir di tempat apanya tu di tiang-tiang masjid itu, ustaz-ustaz itu wong sana lah nunggu kan lo yang janggut-janggut panjang tu untuk kita belajar Al-Fatihah, maca ayat dan sebagainya. Aku termasuk di situ, lagi belajar aku kemarin. Terduduk tu laju ngetes Fatihah, laju terus. Jadi aku ngomong kawan aku yang dari Bengkulu, terus kita ni orangnya mana sopan kan? Kalau mereka tu sudah Fatihah berlari, sudah ngetes Fatihah berlari. Kita ni nunggu kan? Kasih terus dia ngajari. Nah, kena kita masih banyak gawe, kita maaf, tinggal baik kita langsung pergi. Mudah tu terus Fatihah kuluhu terus sampai ina atau ina kul a'udzu ditesnya, masya Allah. Banyak salah tentunya. Artinya santai di situ. Ada wong ceramah di dalam Masjid Nabawi itu. Kita dengarkan, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab. Bahkan hebatnya keajaiban Allah, dengar wong bahasa Arab kita dah ngerti be, alangkah lemahnya main itu. Terasa datang ke diri, dihadirkan Allah. Itu ya. Dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat pemurah. Sangat pemurah, sangat dermawan dan sangat luas rahmatnya. Begitu luas rahmatnya sehingga Allah senantiasa membuka selebar-lebarnya pintu taubat bagi orang yang suka bertaubat. Dia Allah juga membuka pintu taubat mun wong nak bertaubat. Ada pula wong tak kalah bertobat. Ada juga yang main. Saking ke egois wong ini bu, saking kan wong ni tak tahu memanunian apa dak kata hidayah. Ditegur, dinasehati, dia berbuat jahat, minum minuman keras dan lain-lain. Saking tak nerimo tadi, pakai ngomong pula. Kaget mun aku mati botol tu jadi tempat apa itu? Di kuburan tu cacak ke di pucuk ini. Sombongnya itu. Malah aku pernah diceritakan wong, dia negur seseorang untuk beribadat kepada Allah, untuk solat 5 waktu. Wong ini saking marahnya, tapi marahnya ditahan dengan bibinya dewe. Apanya ngomong? Ya bi, kaget aku nak semayang terus, tak main begawi-gawi. Biar surga jadi milik aku galau-galau. Ditegur tadi, marah. Ternyata sekitar 5 hari dari itu nyeberang sungai, pada sungai surut, mungkin ajal datang, anyut mati. Nangis bibinya tadi, minta diampunkan dosa ponaannya tadi. Ceritalah bibinya dengan aku, dan aku tahu wong itu kematiannya. Maksudnya, li wong itu tu main-main. Sampai bibinya ngomong, oi cacang, aku rasa seingat aku dak titik air wudu ponaan tu. Makan terakhir aku negurnya, omongannya cak itu. Saking sombongnya. Ya sama cak tadi tu. Wong minum minuman keras, dinasihati, saking sombongnya, saking tak galak nasihati, pakai ngomong botol minuman tu cacak di kuburan aku. Cacam. Aduh, wong ini tak galak bertobat tu. Namun kita salah satu tadi kan, wa habli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Jadi kita istighfar, kemudian waktulah berdoanya kita angkat tangan. Nah, keinginan kita cak itu. Tambah lagi yang melantunnya tu suaranya bagus kan? Ya permisi lebih lagi kan.
Ya, nah itu. Artinya kalau situ dilantun-lantunkan lemaknya ya. Kemudian dengan memenuhi saya, Allah memenuhi taubatnya dan memohon ampun dengan memenuhi syarat-syarat taubat sebagaimana mestinya. Apabila Allah telah memaafkan seseorang di dalam dunia ini karena telah taubat menyesal atas keterlanjurannya kesalahannya, berjanji tidak akan mengerjakannya, mengulangi lagi kedurhakaannya kepada Allah dan meminta maaf ya, kepada Allah ya dimaafkannya. Nah, tapi ketika meminta maaf kepada seorang yang bersangkutan dan beristiqomah menepati pendirian, nah, dosanya tidak akan diganggu gugat lagi. Kemudian Allah SWT memang sangat mengampun lagi maha penyayang. Kalau kita maaf dengan Allah, Allah pasti memaafkan. Tapi kalau kita ada kesalahan dengan manusia, sebelum manusia itu memaafkan, maka berurusanlah kita di padang mahsyar nanti. Tapi ingat, walaupun orang itu banyak salah, kalau nyala minta maaf dengan kita berkali-kali, dia maafkanlah. Sebab kalau kita dah maafkan, kita yang jadi bebannya. Kena nyala minta maaf terus dengan kita, kita tidak maaf bagimu. Kita ni kalau muda kan, apa nak minta maaf, tiada maaf bagimu. Aca-aca. Kena kau telah ini apa itu berbuat dosa kepadaku. Wah itu. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu tu, ibu-ibu nak kalau ada memaafkan. Muda ni hendak memaafkan itu. Tapi apa ni mau duit, dia ambil duit tu. Nah, itu penting tu ya. Masya-Allah ya. Dia dimaafkan segala. Duit diambilnya. Kemudian di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menunjukkan sifat-sifat Al-Karim yang telah disebutkan dalam hadis kursi tersebut di atas, di antaranya wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Robbi lagi maha pemurah. Dan kemudian banyak di ayat lain, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu, terhadap Allah yang maha pemurah. Allah lah maha kaya, maha pemurah, maha maaf, masih kita nak berdosa itulah ya, berbuat ingkar kepadanya. Kemudian ikra wa rabbukal akram. Ya, bacalah dan Rabbmulah yang maha pemurah. Banyak di dalam Al-Quran disebutkan. Kemudian tabarakal musrabbika bil jalali wal ikram. Maha berkah nama Rabbmu, pemilik keagungan dalam dunia dan kurnianya. Al-Adim artinya yang maha agung, merupakan sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran di antaranya. Dan Allah memberikan keistimewaan dengan rahmatnya kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah memilih utama lagi maha agung. Jadi Allah nak jadikan orang apa jadi bu, nak rendah-rendah, nak tinggi derajatnya ditinggikannya ya. Nah tinggal kita itulah. Maka selalu kita berdoa nian kepada Allah ya. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosaku orang tuaku yang masih hidup, yang meninggal dunia. Luruskan dalam urusan duniaku ini, ridhoilah. Sebut-sebutlah yang padik-padik untuk berdoa kepada Allah, dan Allah maha tahu, maha pemurah. Jangan nunjukkan kesombongan kita ya.